Oke, Bapak Ibu, malam hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini bisa berkumpul untuk sesuatu hal yang banyak bisa kita raih manfaatnya untuk kepentingan bisnis kita. Eh, Di malam hari ini saya membawakan materi yang kurang lebihnya kemarin sudah saya sampaikan di Kopdar Surabaya. Jadi Bapak Ibu yang kemudian dari luar Surabaya yang belum berkesempatan saya mengunjungi kotanya dan mengadakan Kopdar, malam hari ini akan sedikit saya ulas dan kemudian dari kesepakatan Kopdar kemarin kita membuahkan sebuah action, sebuah panduan action untuk kemudian nantinya Bapak Ibu bisa ditiru. Nah, action atau langkah-langkah taktis apa yang kemudian selama ini eh, kami rangkum menjadi titik atau menjadi jejak suksesnya para leader untuk menjalankan bisnis ini. Prinsipnya seperti itu, Bu, Bapak Ibu. Jadi pada malam hari ini kita akan saya akan membawakan tema menggapai sukses berbisnis MB dengan cara membangun habit atau dengan cara membangun kebiasaan orang-orang sukses. Itu. Nah, untuk ini ada beberapa slide yang sudah saya penggal untuk tidak saya sampaikan lagi di malam hari ini. Di mana kemarin itu salah satu aktivitas-aktivitas yang sangat bisa menunjang agar kita bisa on the track sukses di bisnis ini itu salah satunya adalah sebagai berikut. Salah satunya yang pertama itu rutin mengundang prospek. Nah, rutin mengundang prospek minimal 25 prospek setiap 2 minggu sekali. Nah, dengan target selama 6 bulan ke depan itu bisa mempunyai 20 frontline. Gitu. Tetapi bagaimana? Apakah kemudian kita fokus melebar mengejar sampai 20 frontline? Tidak. Kita harus membagi waktu, harus membagi manajemen bagaimana antara melebar dan ke dalam. Karena sama-sama keduanya sama-sama penting. Tetapi kita harus punya target. Karena kalau tidak ditarget Bapak Ibu, kita tidak akan maksimal kerjanya. Jadi saya kepingin 20 frontline sampai kapan ya? Se, 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 sekobernya sebisanya saya ya bisa tahun depan, bisa 2 tahun lah. Itu nanti malah akan tidak kita tidak akan fokus, tidak akan nyampe-nyampe pada tujuan. Nah, maka kemudian dalam activity action ini kita harus punya target yang jelas. Yang pertama, bagaimana tiap 2 minggu itu minimal 25 prospek. 25 prospek bisa dari diri kita, bisa dengan cara kita membantu FL atau downline kita. Yang penting kita tiap 2 minggu harus ngopeni minimal 20 prospek. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu aktivitas pertama kita. Aktivitas selanjutnya kita untuk sukses di bisnis ini kita harus segera memakai 100% terutama kebutuhan rumah tangga Bapak. Artinya harus menjadi pemakai 100% produk MB itu yang seperti apa? Nah, misal gini, Bapak Ibu masuk yang paling mudah nih, yang paling mudah Bapak Ibu bisa masuk kamar mandi. Upayakan semua produk yang ada di MB, Bapak Ibu harus pakai produknya MB. Jangan sampai ketemu produk di dalam kamar mandinya bukan produknya MB. Kalau memang di MB tidak ada, enggak masalah kita pakai produk yang lain. Tapi selagi di MB masih ada produknya, upayakan kita harus pakai produknya MB. Itu namanya kita pemakai 100%. Terus bisa odol, pasta gigi, sama aja ya, odol, pasta gigi. Bisa sikatnya, bisa samponya. Yang penting bukan rak sabunnya MB nggak jualan. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu upayakan segera untuk menjadi pemakai 100%. Karena apa Bapak Ibu? Dengan pemakai 100% kita akan optimis, kita akan semangat untuk mensosialisasikan program kita, prospektif kita ke orang lain. Tetapi kalau kita belum menjadi pemakai 100%, misal ada teman mau mengunjungi ke rumah kita, terus istilahnya izin ke toilet, kita udah gupuh, kita udah eh, khawatir. Atau ketika kita secara online kita mau menawari seseorang, kita nggak punya greget, nggak punya greget akhirnya saya sih belum pernah pakai sabunnya MB orang, tapi saya pengen nawari orang itu pakai sabun MB mau ndak ya.
Saya sih belum pernah konsumsi daily, belum tahu benar-benar manfaatnya dan merasakannya, hanya tahu ceritanya, hanya tahu testimoninya. Kira-kira orang itu kalau saya tawari mau enggak ya? Ada keraguan dalam diri kita, Pak, kalau kita belum memakai 100%. Jadi pemakaian 100% tidak diartikan Bapak Ibu memakai 100% produk yang dijual MW yang ada 375 itu 375 itu semuanya dipakai. Tidak juga. Kita harus sesuai kebutuhan dan sesuai prioritas kita. Yang kemungkinan akan memudahkan atau membantu kita untuk prospecting. Nah, ya kayak saya saya pakai artistik tapi ya tidak semua juga. Kalau Bapak Ibu lihat, saya juga pakai masker, saya juga pakai apa sunblock, tetapi itu bukan fokusnya. Fokus saya, tapi itu sebagai penunjang saja. Jadi Bapak Ibu bisa, kalau Bapak Ibu yang fokus di artistik, mungkin punya aktivitas salon, mungkin punya aktivitas kecantikan, nggak apa-apa, artistik sebagai kebutuhan pokoknya, sehingga diupayakan produk-produk artistik yang Bapak Ibu atau Ibu-Ibu pakai itu ambilnya dari MB, bukan dari yang lain. Itu yang namanya kita menjadi pemakai 100%. Selanjutnya, diupayakan untuk memiliki PP, Bapak Ibu. Memiliki PP, kalau Bapak Ibu bisa memiliki PP, itu nantinya akan ada bonus tambahan. Selain juga itu ada jaminan tiap bulannya kita punya PV group atau punya PV pribadi. Tiap bulannya punya pribadi. Pelanggan mungkin diawali dari mungkin ibu kita atau bah kita atau tetangga kita, mereka istilahnya belum mau membangun bisnisnya tapi butuh produknya. Nah, apa mereka kita daftarkan. Jadi kan PPD awali dari situ. Selain nanti mungkin bisa lebih luas lagi ke teman-teman kantor, ke teman-teman arisan, ke teman-teman nongkrong atau dan lain sebagainya. Mereka yang tidak minat untuk menjalankan bisnisnya, apalagi kalau mereka tahu bisnisnya MLM, jadi kita harus belajar bagaimana caranya, kalaupun kita ditolak oleh mereka, ada yang ditolak adalah karena sistemnya, karena atau karena mungkin produknya yang terakhir, tapi jangan ditolak karena kitanya. Jadi kalau ada orang yang kemudian kita ajak bisnis, terus kemudian nggak mau, terus kemudian kita saling iri-irian, satu-satuan, saling marah-marah. Kalau toh mereka tidak mau ya karena bisnisnya atau karena tidak cocok produknya, bukan karena personal kita. Itu kita harus banyak belajar itu nanti. Nanti di session yang lain akan kita bahas itu. Nah, aktivitas menuju agar kita bisa sukses, setiap hari minimal kita harus membaca atau memposting satu produk knowledge per hari. Itu cara kita untuk memudah menghafalkan. Karena dari 350 mungkin Bapak Ibu bisa fokus 100 produk atau mungkin bisa fokus 50 produk aja mungkin. Tetapi 50 proyek itu kalau kita kita kulik-kulik, kalau kemudian kita cari literasinya di Content Hub, atau kita cari di web, itu semuanya kita butuh extra time untuk kita bisa mempelajari dan menguasai. Dan untuk bisa seperti itu, salah satu caranya juga Bapak Ibu silahkan beli katalog. Ada Bu katalog di MW itu ada katalog terbaru ada, dan ada buku, istilahnya buku katalog apa itu yang istilahnya ada tentang resep-resep, itu MW juga jual. Itu kalau Bapak Ibu beli itu mudah untuk belajar, untuk melajarinya. Itu Bapak Ibu. Jadi diupayakan, apalagi kan sekarang bagi yang new IBO nih, Bapak Ibu, kan yang di sini IBO lama, bagi new IBO-nya yang belanja pertama biasanya langsung akan dapat produk katalog. Itu katalog itu penting. Bagi kita yang IBO lama, itu hampir setiap tahun atau 2 tahun sekali ada pembaharuan buku katalog. Silahkan buku yang terbeli. Yang sekarang kalau yang IBO lama mungkin kurang lebih harganya 20.000 kayak. Itu untuk membantu kita. Kalau kita akan semakin menguasai produk-produk dan keilmuannya, kita akan semakin mudah untuk mensosialisasikan. Oke, sebentar Bapak Ibu. Itu aktivitas kita untuk produk e-book. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, nah ini yang tidak kalah penting untuk bagaimana kita mempunyai aktivitas yang mendukung agar kita cepat sukses. Hadir di pertemuan, baik yang offline maupun online.
baik Zoom, pertemuan, ataupun SID, ataupun kopdar. Itu penting, Bapak. Pertemuan penting adalah pertemuan yang tidak kita hadiri. Itu kalau Bapak Ibu dengar-dengar istilah itu bisa dicerna nanti. Pertemuan terpenting adalah pertemuan yang tidak kita hadiri. Nah, saya tidak akan mengulas lebih dalam malam hari ini tentang sebuah pertemuan. Yang terakhir, aktivitas untuk menunjang bagaimana kita bisa sukses. Menjadilah team player. Team player dalam grup. Seperti apa? Pertama, kalau Bapak Ibu awal bulan atau tengah bulan atau akhir bulan belanja, posting belanjaannya udah nyampe apa belum, apa yang dibelanja. Meskipun hanya belanja satu produk, biasakan share di grup. Itu untuk membantu orang lain, mungkin yang bulan ini lupa belum belanja, atau bulan ini lupa belanjaannya apa, aku kemarin kepinginnya beli apa ya kok lupa. Kalau Bapak Ibu mungkin posting apa terus kemudian manfaatnya apa, mungkin Bapak Ibu bisa membantu teman IBO yang lain. Kalau Bapak Ibu bisa membantu teman IBO lain dan mereka senang, yang dibantu senang, dalam dalam hati mereka akan ada banyak doa-doa untuk suksesan Bapak Ibu. Itu pentingnya. Hal sederhana mungkin, tapi itu manfaatnya luar biasa, Bapak Ibu. Posting belanja. Kalau kemudian ada teman yang posting belanja, biasakan untuk komen atau paling tidak di jempol, kasih like. Itu Bapak Ibu, itu membangun habit kebiasaan yang baik. Jadi kalau ada temennya, ada upline-nya, ada platinumnya atau apapun yang posting apapun di grup, itu segera dibaca dan kemudian kasih like, kasih komen. Itu membiasakan kita belajar untuk menjadi leader, belajar untuk bisa menghargai orang lain, belajar untuk bisa respect apa yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga nantinya kalau Bapak Ibu kepingin bisnisnya Bapak Ibu besar, Bapak Ibu akan punya banyak tim, timnya juga akan kembali respect kepada Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu pelit respect, kalau Bapak Ibu pelit respect, nanti kualat, nanti akan dapat istilahnya karmanya. Mulailah untuk belajar di situ, dan itu akan membangun habit kebiasaan yang baik ketika kemudian Bapak Ibu akan kepingin juga punya tim yang besar, sehingga nanti artinya apa, Bapak Ibu kebiasaan ini bisa juga dibawa kepada grup-grup yang lain, WA yang lain yang potensi untuk menjadi kolam prospeknya Bapak Ibu. Bapak Ibu aktif di grup, membiasakan diri untuk selalu komen, untuk selalu meskipun hanya jempol atau like atau apapun, itu akan membiasakan Bapak Ibu untuk belajar berkomunikasi. Itu akan belajar skill with people Bapak Ibu di grup-grup yang lain. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu itu ramah, kalau Bapak Ibu humble di grup-grup yang lain, Bapak Ibu akan mudah untuk kemudian japri mereka, mengajak ke kelas bimbingan kita. Seperti itu Bapak Ibu tujuannya. Oke, bisa dipahami sampai di sini tuh Bapak Ibu ya. Mulai hari ini silahkan Bapak Ibu, mulai hari ini silahkan Bapak Ibu, kalau di grupnya ada yang posting, ada yang apa, yang penting itu tidak bertentangan dengan kepentingan grup, di komen atau minimal di like. Mulai dibangun kebiasaan itu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah jadi leader, Bapak Ibu sudah mulai memimpin banyak orang, itu akan tahu, hafal siapa sih tim saya yang perlu dibantu, siapa sih tim saya yang humble, siapa tim saya yang respect, siapa sih timnya. Itu akan menjadi prioritas kita untuk membantu mereka. Tapi kalau ada grupnya diem, tidak mau ngapa-ngapain, ditanya, tidak baca, dan lain sebagainya, tahu-tahu japri, minta tolong ini itu, nah, ya bukan kita berarti tidak membantu mereka, tapi skala prioritasnya kita akan memprioritaskan yang lain yang selama ini respect dengan apa yang kita posting. Itu untuk menjadi tim player yang baik. Tim player yang baik yang kedua, biasakan untuk membangun grup itu secara gabungan. Mungkin bisa dipimpin oleh tim leadernya yang sudah 6% atau yang sudah 9%. Bikin kelas bimbingannya biar rame. Terus kelas bimbingannya nanti salah satunya untuk memimpin grup. Salah satunya memimpin grup, yang lainnya membantu untuk meramaikan grup. Saling diskusi agar
orang-orang yang prospek di dalam situ itu tidak membiarkan materi kita berlalu. Tapi kalau ada interaksi, ada tanya jawab, ada yang komen, ada yang tanya, itu di grup mereka akan memancing mereka, Bapak. Oh ini grupnya kok hidup ya. Oh ini grupnya kok. Terus akhirnya memancing penasaran. Akhirnya yang kemudian sibuk, nggak sempat membaca materi. Akhirnya, loh ini apa sih? Terus akhirnya di-scroll lagi ke atas. Scroll lagi ke atas, membaca-baca-baca. Ketika membaca-baca, siapa tahu dari sana ada yang mulai tertarik serius. Itu namanya kita grup gabungan bermain tim. Yang selanjutnya itu follow up startup, Bapak Ibu. Startup itu artinya apa? Bapak Ibu harus kemudian melakukan bisnis ini dengan cara yang benar. Mulai dari mengundangnya minta izin, terus kemudian kalau sudah ada di grup itu dipandu, dibimbing. Kalau sudah kemudian join itu kemudian juga ditetah, dibimbing lagi mulai dari awal. Jangan kemudian habis join, habis itu dikasih link Telegram, habis itu dikasih link ini belajar, silahkan belajar ini. Besoknya ditanya gimana, sudah dipelajari, gimana? Itu sangat tidak respect seperti itu. Kita harus pelan-pelan. Apa yang baru join, terus apa yang perlu dilakukan, bikin bikin MBID, bikin MBID, habis itu terus kita tuntun. Yang pertama, dari kita interaksi, mungkin kita bisa nuntun. Mungkin untuk bulan pertama ini Ibu bisa mencoba produk ini, karena Ibu punya aktivitas yang tinggi. Yo, mungkin Bapak produk yang pertama ini kalau boleh saran bisa beli yang ini. Bapak kan kemarin informasinya Bapak punya kegiatan tuh catering banyak seringkali mengeluh banyak cucian piring. Nah, ini bisa Pak itu Pak bantu. Atau Bapak bisa mencoba ini Nutrifarm. Informasinya Bapak kemarin seorang petani yang kemudian panennya katanya gagal, sering gagal dan lain sebagainya. Atau mungkin ibu-ibu yang punya aktivitas tinggi, sering lembur dan lain sebagainya, sering pegel-pegel, atau ibu yang punya kendala dengan datang bulannya, bisa Pimros dan lain sebagainya. Itu kita pandu, kita tuntun mulai dari sebelum join kita harus tahu siapa namanya, asal kota mana, aktivitasnya apa, anaknya berapa kalau boleh tahu. Kan seperti itu sehingga kita follow up enak, mengarahkannya enak. Oke Bu, ini sambil kita nanti saya bantu untuk mengundang prospek-prospeknya Ibu. Ini mungkin bulan ini Ibu boleh mencoba produk ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu namanya kita melakukan follow up startup, bukan berarti join habis join kita sudah sulit-sulit cari prospek-prospek dimasuk kelas bimbingan di kelas bimbingan tidak banyak yang join dari join ada yang aktif ada yang tidak aktif, kemudian kita abaikan untuk tidak kita bimbing, kita hanya sibuk cari yang lain. Nah itu nanti potensinya akan zong untuk bisnisnya Bapak Ibu. Yang selanjutnya sebagai tim player, Bapak Ibu harus belajar edifikasi. Edifikasi itu tidak selalu, intinya edifikasi itu jangan mudah ngomong menurut saya, tapi cobalah kalau ngomong itu menurut upline saya, menurut senior saya, menurut platinum saya, menurut buku ini, menurut buku itu dan lain sebagainya. Itu namanya edifikasi. Menyebut pihak ketiga atau barang ketiga atau alat sesuatu untuk meyakinkan seseorang, bukan dengan cara meyakinkan diri kita untuk agar orang lain mengikuti apa yang kita mau. Itu namanya edifikasi. Yang selanjutnya duplikasi. Duplikasi itu apa yang Bapak Ibu tadi dengan posting belanja, dengan grup itu Bapak Ibu care, humble, nanti di, akan mudah diduplikasi oleh yang lainnya. Oke, sekarang strategi actionnya apa? Actionnya kemarin kita sepakat untuk melakukan yang pertama bangun pagi untuk membangun habit kebiasaan orang sukses. Kemarin kita sepakat untuk Bapak Ibu bangun pagi sebelum jam 6, syukur-syukur jam 3, jam 4. Nah, silahkan menyesuaikan dengan aktivitasnya. Diupayakan bangun lebih awal, tidur lebih awal, bangun lebih dini. Tuh, bagi yang muslim bisa kemudian kalau jam 3 itu bisa tahajud, bisa sholat apa dan atau memanjatkan doa-doa apa, yang bagi yang non muslim juga sama bisa istilahnya bisa meningkatkan spiritualitas kita, berdoa dan lain sebagainya. Bangun pagi sebelum jam 6.
Itu habit yang pertama. Bagaimana kemudian yang punya aktivitas pagi? Silahkan diatur. Saya tidak akan menyelesaikan persoalan satu persatu. Silahkan Bapak Ibu atur sendiri. Nah, kebiasaan yang perlu dilakukan yang selanjutnya adalah bagaimana setelah bangun pagi jam 3, jam 4, jam 5 terserah Bapak Ibu keluar rumah. Keluar rumah seraya berucap syukur. Itu mulai dibiasakan keluar rumah pagi-pagi kalau perlu boleh kalau boleh saran tanpa alas kaki kan hanya di depan pintu juga nggak masalah itu silahkan berucap syukur terima kasih kepada Tuhan terima kasih pada alam yang telah memberikan kita kesempatan untuk pagi ini bisa bangun bisa menghirup nafas bisa mulai aktivitas dan lain sebagainya silahkan itu menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing tapi yang penting ucap syukur itu penting. Tuh. Selanjutnya, yang ketiga, ucapkan afirmasi. Afirmasi untuk target jangka pendek. Jangka pendek ya bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa paling tidak maksimal 5-6 bulan. Ucapkan afirmasi untuk 6 bulan. Untuk yang panjang-panjang itu nanti di MHBC itu belajarnya. Tapi kita afirmasi semisal kita kepingin 5 bulan lagi SP. Berarti kita afirmasi saya Fauzinatul Asrori Maret 2024 akan menjadi saya akan jadi diamond. Itu kalau Bapak Ibu. Selamat malamnya. Bisa untuk ya, ada saya sedikit dulu. Bisa mungkin 9%, 6% atau 12%. Itu kita ukur bukan atas dasar keinginan kita kepingin jadi SP atau apanya Bapak Ibu. Itu harus dikorelasikan dengan selama 5 bulan itu ke depan kita punya aktivitas yang seperti apa untuk bisa jadi SP. Kalau semisal kita punya keinginan 5 bulan lagi kepinginnya jadi diamond tapi kita tahu selama 5 bulan ini kita tidak akan sempat untuk fokus di bisnis MB ini karena mungkin punya kesibukan yang lain, mungkin masih dinas ke luar negeri atau dan lain sebagainya, ya jangan diafirmasikan untuk jadi diamond, jangan diafirmasikan untuk jadi SP. Nah, yang saya maksud di sini afirmasi adalah afirmasi sesuatu hal yang sangat real untuk bisa Bapak Ibu dapatkan sesuai dengan upaya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu aja belum bisa berhitung SP itu syaratnya apa, ya jangan berafirmasi dulu menjadi silver producer. Ya, afirmasikan sesuatu yang sudah ada di benak Bapak Ibu yang sangat masuk akal untuk bisa Bapak Ibu pahami. Kalau Bapak Ibu pahamnya untuk bisa jadi 3% saja, ya afirmasinya 3%. Kalau Bapak Ibu sudah tahu syaratnya untuk menjadi bronze, afirmasinya dari ya, kemudian afirmasikan jadi bronze. Kalau Bapak Ibu pahamnya pendapatan semisal 10 juta, 15 juta, ya afirmasikan saya Fauzinatul Asrori Maret 2024 akan berpenghasilan 150 juta. Dengan kita sudah mengetahui hitung-hitungannya Bapak Ibu. Kalau belum tahu, segera besok konsultasikan ke upline sponsornya, Pak saya kepingin Maret 2024 itu SP. Syaratnya apa? Apa yang perlu saya tempuh? Dan per hari apa yang harus kita lakukan? Itu menjadi masuk akal Bapak Ibu. Langkah yang keempat. Nah, ini yang kemudian yang keempat ini yang perlu dilaporkan ke saya untuk rutin. Ini untuk terutama untuk yang kemarin Kopda di Surabaya. Membuat rencana kerja setiap pagi sebelum jam 6. Kalau sudah lebih dari jam 6 saya tidak akan merespon. Membuat rencana kerja 3 prioritas setiap pagi. Jadi kalau setiap pagi sebelum jam 6 itu Bapak Ibu sudah bisa membayangkan hari ini saya mau ngapain dengan bisnis ini. Kalau memang tidak ada yang mau dilakukan, ya ditulis saja nggak ada yang ingin dilakukan. Kalau ada yang ingin dilakukan, nah itu artinya saya biar tahu Bapak Ibu keinginannya nanti apa, afirmasinya apa, terus rencana kerja hariannya yang untuk mencapai afirmasi itu apa saja. Itu nanti nyambung enggak, kan gitu Bapak Ibu. Itu tujuannya. Terus malamnya, ketika malam sudah mulai hari kedua, malamnya itu melaporkan
kalaupun toh tidak malamnya ya paginya itu berarti sebelum jam 6 itu satu membikin 3 prioritas kerja hari itu, yang kedua melaporkan apa yang menjadi prioritas kerja kemarin dan bagaimana pencapaiannya. Itu Bapak Ibu harus mulai paham, mulai tahu apa yang harus dilakukan untuk bisa mencapai apa yang kemudian menjadi afirmasinya Bapak Ibu. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu kepinginnya jadi diamond tapi tiap harinya tidak pernah ada tahu apa yang harus dilakukan. Oke, ini 4 poin yang perlu Bapak Ibu sampaikan, dan selama ini sebagian kita sudah melakukan sangat luar biasa, sangat baik sekali, dan mudah-mudahan dengan membangun habit kebiasaan kecil ini di awal-awal mungkin tidak masalah. Nanti saya untuk malam hari ini saya tidak akan evaluasi, tapi kemudian nanti setelah pas kasih D bagi yang tetap rutin nanti kita evaluasi, akan saya arahkan mana yang benar, mana yang kurang tepat dan lain sebagainya. Itu bisnis ini prinsipnya melebar dan ke dalam. Ini tidak akan saya bahas malam hari ini. Pada prinsipnya saya hanya ingin mencapai, Bapak Ibu jangan khawatir, bukan siapa yang duluan join, tapi siapa yang bekerja keras yang akan mendapatkan bonus lebih banyak. Dan kalau boleh saran, Bapak Ibu fokus saja di 3-4 kaki dulu. Sampai Bapak Ibu bisa punya penghasilan yang cukup, baru kemudian menambah kelebaran. Jangan fokus di melebar terus tapi tidak membantu bawahnya. Mungkin bisa diawali dari 3 atau 4, membantu yang masing-masing yang dibantu mungkin bisa dapat 4, bisa dapat 2, ada yang bisa dapat 3 dan lain sebagainya. Bantu lagi ke bawahnya, bantu lagi ke bawahnya, bantu lagi ke bawahnya, bantu lagi ke bawahnya. Dan ini promo untuk bulan November, ini yang cover sama, itu programnya andalannya masih Fastfeed program. Nah, Bapak Ibu ini di sini kalau saya boleh saran, Bapak Ibu hari ini sudah punya bobot ideal atau tidak ideal, saya sarankan ikut program ini karena program ini di mana-mana sudah terbukti, di grup-grup yang lain sudah terbukti mempercepat proses untuk naik level. Mungkin Bapak Ibu merasa hari ini kurus atau mungkin Bapak hari ini sudah rajin nge-gym atau dan sebagainya. Tetap upayakan untuk bisa ikut program Fastfeed. Nanti kalau Bapak Ibu dalam kondisi apapun hari ini dengan masuk grupnya Fastfeed, nanti Bapak Ibu akan dapat banyak ilmu dan bisa mempromosikan ilmunya itu kepada orang lain yang butuh. Sehingga dengan seperti itu Bapak Ibu akan cepat naik level. Dan produk andalannya hari ini promonya adalah Noxa. Itu Bapak Ibu presentasi saya malam hari ini.